Salam sejahtera teman-teman. Ada pertanyaan kepada saya, Mas Ade katanya apakah kalau seandainya saya mengkonsumsikan suplemen yang lengkap, itu akan memberikan garansi kepada saya untuk jadi punya hidup yang sehat. Sekali lagi teman-teman sekalian, dari kata suplementasi itu adalah tambahan. Jadi kalau kita berbicara food supplement adalah tambahan makanan gitu ya. Nah, jadi yang lebih utama berarti apa? Yaitu yang lebih utama adalah the real food atau makanan yang aslinya, makanan yang solid food, makanan yang utamanya. Kalau ada suplemen boleh nggak? Boleh aja, bagus ya, bagus sekali. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, di satu sisi kita bersyukur ya dengan adanya informasi, pengetahuan, teknologi yang lebih baik sehingga memungkinkan kita bisa punya suplementasi yang makin hari makin bagus. Nah, salah satu konsep daripada suplementasi kalau teman-teman tahu adalah sebagai berikut. Membayangkan ini di sebelah kiri saya dalam makanan sehari-hari yang utama. Di sebelah kanan saya adalah yang disebut dengan namanya obat-obatan. Nah, suplementasi itu sebenarnya menjembatani hal tersebut. Makanya disebut dengan namanya, kalau ini nutrisi, ini namanya pharmaceutical. Makanya suplementasi disebut dengan namanya nutraceutical gitu ya. Secara umum, dia dibuat supaya kebaikan daripada si makanan alami dan keburukannya itu dikurangi, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi yang namanya sebuah kepraktisan di sana gitu sehingga kita jadi lebih mudah untuk mengkonsumsikan misalnya serat yang kalau tinggi kita harus makan banyak, kadang-kadang kreatin misalnya kita harus mengkonsumsikan dari hewani gitu yang terlalu berlebihan tapi kita bisa dapatkan dari suplementasi. Baik gak di situ sebenarnya? Di satu sisi sebenarnya baik adanya. Tapi kalau secara overall kita ngomongin konversi daripada sebuah makanan dalam hal ini apakah makanan sehari-hari maupun juga dengan dari suplementasi. Perbedaannya adalah apa? Perbedaannya adalah konversinya jauh lebih tinggi makanan sehari-hari dibandingkan suplementasi itu sudah pasti gitu ya. Kedua juga yang disebut dengan yang namanya utilisasi. Nah, itu kegunaannya juga sama juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau di-combine dua-duanya gimana Mas Ade? Nah, itu adalah yang terbaik. Nah, kalau dalam hal seandainya saya terutama kalau teman-teman ya kadang-kadang multivitamin, kadang-kadang suka makan ya banyak sekali, harus ada A sampai Z, nanti harus ada apa lagi yang lain, mikronutrisi ya kalau kita sebut. Sebenarnya itu semua sudah didapatkan dari makanan sehari-hari kita. Nah, ada satu keunikan daripada mungkin perilaku masyarakat kebanyakan kita juga ya kadang-kadang, aduh males lah ngatur-ngatur harus makan sayur, harus makan buah, variasi kombinasi protein, karbohidrat, udahlah saya makan vitamin aja udah jelas kan, udah langsung mencakup semuanya. Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena balik lagi, kalau kita berbicara processed food sama natural food, yang membedakan itu adalah kualitas daripada apa? Kualitas daripada tadi balik lagi tadi ngomongin vitaminnya, mineralnya, ngomongin soal lemak esensialnya, ngomongin soal amino acid esensialnya, ngomongin soal yang lain-lainnya tadi, seratnya gitu ya. Itu semua jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Jadi, kalau buat saya, mentalitas yang selalu beranggapan adalah bahwa udahlah perilaku saya biarin aja seperti ini, yang penting ada obat gitu. Nah, itu tuh yang namanya mentalitas makan obat tuh orang seperti itu yang tidak disadari daripada mentalitas makan obat atau yang dikenal dengan namanya medikasi. Sesungguhnya arti daripada medikasi itu sesungguhnya adalah menekan gejala. Jadi kita makan obat, kita tekan si gejala sakitnya itu. Nah, pada saat yang sama ketika kita masih makan obat atau masih medikasi, kita diberikan angin, kesempatan untuk kita merubah perilaku kita. Sehingga pelan-pelan ketergantungan kita terhadap si obat ini pelan-pelan makin berkurang. Makanya kenapa ada istilah orang bilang, warisan pola hidup sehat adalah bukan ketergantungan, tapi kemandirian. Nah, kalau seandainya harus terjadi ketergantungan atau medikasi itu sifatnya sesaat. Nah, tapi yang terjadi masyarakat di Indonesia justru malah lebih kepada, oh yang penting rajin makan obat. Oh yang penting selama ada obat maka saya bisa melakukan apa saja dalam perilaku saya. Jawabannya tentu tidak, akan 95% daripada profil kesakitan hari ini adalah disebabkan karena perilaku. Nah, uniknya hari ini, mentalitas makan obat itu diterapkan juga ke suplementasi. Sehingga jadi seolah-olah olahraga enggak. Makannya diatur enggak. Yang penting saya suplemennya lengkap gitu. Nah, inilah yang teman-teman mesti pahami. Jadi sekali lagi, obat itu kita bersyukur adanya dunia medis yang berintervensi karena harus ada satu urgensi di sana. Kalau nggak ditolong sama mereka, jadi kita otomatis jadi nanti takutnya nggak punya waktu buat
buat punya kemampuan mengembalikannya lagi gitu. Makanya di sana butuh intervensi medis. Nah ini juga sama, intervensi suplementasi. Setelah latihan, oh ya pakai suplemen dulu, memberikan kesempatan kepada kita untuk ada jarak waktu, untuk akhirnya nanti begitu waktunya udah tepat, kita bisa mengkonsumsikan makanan-makanan yang alami. Tapi apakah makanan alami akan tergantikan dengan suplementasi? Jawabannya tentu tidak. Selamat mencoba. Double your hydration every day.